Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Thalabat talibat MKW kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita walaupun masih dengan daring ya, atau online. Karena memang qadarullah ma syaa fa'al, kondisi corona di negeri kita masih secara umum masih bertambah terus. Kemudian secara khusus di kota Surakarta memang rencana untuk uji coba masuk pembelajaran secara offline ditunda lagi. Sebenarnya dulu pernah dimulai bulan November, ada beberapa sekolah negeri yang ditunjuk untuk latihan masuk begitu. Tapi setelah itu Desember ternyata ditunda, Januari ditunda lagi. Terlebih lagi Gubernur Jawa Tengah yang mengeluarkan edaran untuk menunda sekolah di bulan Januari ini ya, maka seperti itu pula sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penularan wabah di lingkungan JIC yang memang ya, qadarullah ma syaa fa'al, kita berada di kota Solo, kota Surakartanya ya. Jadi berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain yang memang di kota Solo sendiri rumah sakit juga penuh dan kebanyakannya karena corona ini ya. Kemudian juga kita melaksanakan apa yang disebutkan oleh para ulama sebagai kaidah fikih ya, bahwasanya ad-dhararu yuzal, yang namanya madarat itu dihilangkan kalau bisa. Itu maslahat yang pasti yang kita inginkan. Kemudian juga kita berprasangka baik kepada pemerintah karena memang ada kaidah yang mengatakan ya, tasarruful imami manutun bil maslahah, yang namanya perbuatan seorang penguasa negara itu dihukumi sesuai dengan maslahat yang ingin ia harapkan untuk rakyatnya. Jadi kita husnudzon bahwasanya memang pemerintah Indonesia kok ngelarang ini ngelarang itu ya, karena memang demi maslahat rakyatnya ya, karena memang corona ini bisa jadi mungkin bagi orang yang tidak punya penyakit bawaan itu bisa sembuh dengan baik, tetapi bisa jadi yang punya penyakit-penyakit tambahan yaitu bisa parah sekali ya. Maka dari itu sebagai langkah preventif pencegahan ya, kita ikuti apa dari arahan pemerintah, dan semoga kita sudah canangkan insya Allah di bulan Februari kita bisa masuk tatap muka ya, tentunya dengan menjaga protokol kesehatan ya, pakai masker dan sebagainya nanti ya, insya Allah. Dan nanti pun bagaimana datang ke pondok dan sebagainya insya Allah akan kita umumkan lebih lanjut. Dan saat ini kita sedang koordinasi lagi dengan Kementerian Agama ya, dan juga Kemendikbud ya, dan juga Pemukat Solo untuk bisa menghadirkan antum semua insya Allah ya di pondok ini, karena secara khusus kelas 9 dan kelas 12 akan menghadapi AKM, asesmen kompetensi minimum, yang itu beda sekali dengan UNBK, yaitu adalah usulan Mas Menteri Nadiem Makarim ya, yang memang tahun ini akan diuji cobakan ya. Maka kita perlu untuk latihan dulu ya, apa itu AKM dan sebagainya. Nanti semoga kita bisa offline dengan baik ya, kalau Allah izinkan semoga Februari kita bisa masuk. Tapi sekarang ya kita masuk di pembelajaran ya, pelajaran 1 di semester baru ini dengan judul bab larangan mengatakan assalamu alallah ya, semoga keselamatan untuk engkau ya Allah. Jadi ini kita dilarang mengucapkan demikian. Tujuan dari pembelajaran kita di bab ini, yang pertama murid dapat menafsirkan makna kata assalam. Lalu yang kedua, murid dapat menerangkan bagaimana hukumnya mengucapkan assalamu alallah ini. Lalu yang ketiga, murid senantiasa mensucikan dan memuliakan Allah dari apa-apa yang tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Muqaddimah kita baca dulu ya. Ucapan assalamu alallah termasuk perkara yang dilarang, yang dapat mengurangi tauhid seorang hamba karena meniadakan pengagungan terhadap Allah ya, maka wajib berhati-hati darinya. Riwayatnya demikian. Fis sahihi an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna, dahulu kami, idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati, ketika kami
ya berada ataupun pernah melakukan sholat bersama Nabi SAW. Jadi di dalam sholat nih, kisahnya nih ketika sholat, kami mengatakan assalamu ala Allahi min ibadihi assalamu ala fulan. Ya, semoga keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya, semoga keselamatan untuk fulan dan fulan. Jadi kami berdoa di dalam tahiyat itu, ya, di sholat itu dengan doa ini, assalamu ala Allah ala ibadihi assalamu ala fulan. Ya. Maka Nabi mendengar setelah sholat, Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurung buka ya, la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam. Jangan kalian berkata assalamu ala Allah, karena sungguhnya Allah lah ya adalah assalam. Allah itulah yang memberi keselamatan. Maka kalian jangan mengucapkan hal itu. Taib, kosakata assalam ya, ini artinya adalah yang selamat dari kekurangan dan aib. Ya, jadi kita tidak boleh mengucapkan semoga keselamatan untukmu ya Allah. Ya. Kenapa? Nah, nanti akan kita bahas di pokok pembelajaran. Ya, pokok pembelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari hadits di atas, yang pertama ya, salam merupakan penghormatan orang Islam di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ya, abadi ini sampai akhirat. Penghormatan orang Islam di dunia yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini doa. Ya. Dan kaum muslimin diperintahkan untuk menyebarkan salam tersebut. Ya, kata Nabi, ya, karena termasuk sebab persatuan dan kecintaan di antara mereka ini. Karena kata Nabi SAW, al adullukum ala, apakah kalian mau kutunjukkan pada suatu perkara, ya, jika kalian lakukan itu tahabbtum, kalian menjadi saling mencintai. Apa itu? Afsyus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya, jadi benar sekali lah ya sabda Nabi. Ya, kita diperintahkan untuk menyebarkan itu, karena kita kalau mau salam sama orang lain kan berarti kita menghormati dia. Ya, kita mencintai dia lebih laginya ya. Dan kita bisa bersatu dengannya. Tapi orang yang saling benci kan nggak mau, salam pun nggak mau kan begitu. Paham kan? Taib ya. Salam juga merupakan penghormatan Allah Jalla Jalaluhu bagi penduduk surga. Allah berfirman, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Surat Yasin ayat 58. Maka Masya Allah ya, salam di surga nanti ini. Salam yang diucapkan ketika memberi penghormatan maknanya adalah doa kepada Allah dengan meminta keselamatan dari kejelekan bagi yang diberi salam. Jadi kesimpulannya di akhir ini, kita itu diperintahkan untuk mengucapkan salam di antara kita. Kenapa? Karena arti dari ucapan salam kita itu adalah apa? Doa kepada Allah, kasih garis bawah ya, dengan meminta keselamatan untuk orang yang kita beri salam itu. Misalkan saya salam kepada fulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya fulan. Ya. Berarti saya itu ya, mendoakan, berdoa kepada Allah supaya fulan itu diberi keselamatan. Subhanallah, luar biasa ya. Nah, nanti dibalas lagi doanya. Ya. Bersatu kan kita. Nah, dengan sebab saling mengucapkan salam. Paham kan? Saling mendoakan. Taib. Ini pokok pembelajaran yang pertama. Jadi mari kita lakukan ya. Ketemu kaum muslimin salam. Ya, dan harusnya seperti itu. Dan mudah ketika menjawab salam pula. Paham ya? Dan saya ingatkan, nek salam gue sing cetha, sing tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi, minimal kan gitu. Jangan waalaikum ya akhi. Enggak bener. Jadi enggak enak gitu. Tapi salam tuh yang baik, yang semangat, yang bagus begitu. Paham ya? Taib. Kemudian ya, pokok pembelajaran yang kedua, salam merupakan nama Allah. Assalam termasuk nama Allah yang husna, yang paling baik. Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Surat Al-Hasyr ya. Di situ disebutkan assalam. Paham? Nah, jadi ini merupakan nama Allah Subhanahu wa taala, dan telah diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau apabila selesai dari sholat wajib membaca istighfar sebanyak 3 kali, lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Paham ini? Ya Allah, engkaulah yang maha selamat,
Wa minkas salam, darimulah semua keselamatan. Dan maha berkah engkau ya Allah yang memiliki atau wahai pemilik kemuliaan dan kehormatan, ya. Memang ada kalimat satu riwayat yang mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, ya. Nah, ini ada yang mengatakan riwayat wa ilaika ya'udus salam ini lemah begitu. Ya, maka yang sahih di riwayat Muslim ini tidak ada kalimat wa ilaika ya'udus salam. Paham ya? Taib. Maka salam merupakan nama Allah Ta'ala. Paham ini? Oleh sebab itu dibolehkan bagi orang untuk menisbatkan dirinya, memudhofkan, ya, namanya itu dengan menyandarkan namanya dengan memakai salah satu sifat dari sifat Allah ini. Jadi ada orang namanya Abdus Salam, itu boleh. Paham? Taib. Karena itu termasuk nama Allah, ya. Tapi nggak boleh cuman ya ketika dia mengidhofahkan kepada nama-nama yang khusus bagi Allah lalu dipanggil tanpa Abdul. Nanti di akhir akan saya jelaskan. Jangan sekarang aja, nanti biar tidak bingung, ya. Atau saya singgung sedikit, ya. Misalkan ada anak namanya Abdur Rozak, itu nggak boleh dipanggil Rozaknya tok, karena Rozak itu karena nama dan sifat Allah, artinya maha pemberi rezeki. Mau seorang dipanggil Rozak, paham? Jadi dipanggil komplit Abdul Rozak begitu. Sulitnya apa kan? Nah, paham ya? Taib yang ketiga nanti insya Allah akan saya terangkan lagi di berikutnya di babnya nanti insya Allah. 3. Pokok pembahasan ketiga, larangan mengucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan bagi Allah. Nah, ini kenapa kok dilarang? Ibnu Mas'ud mengabarkan bahwa sebelum diwajibkannya bacaan tasyahud dalam salam, nah, mereka mengucapkan ini semoga keselamatan untuk Allah dari hambanya, seperti yang di atas tadi, semoga keselamatan bagi Jibril dan Mikail, ya. Ini merupakan penafsiran dari ucapan fulan dan fulan yang tersebut dalam hadits. Maka Nabi pun melarang mereka dari ucapan tersebut dengan sabdanya la taqulu salamu ala Allah fa innallaha wassalam, ya. Nah, diganti, ya, kemudian yang telah tetap, ya, salat dan salamnya itu diganti untuk Nabi, ya, di di tahiyat akhir itu loh, ya. Nah, sebagaimana doa yang kita hafal semua ketika sholat, ya. Taib. Jadi awalnya demikian, ya. Ini di awal-awal, ya, turunnya wahyu, kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengan kalimat Nabi ini tidak boleh lagi mengucapkan la taqulu assalamu ala Allah. Paham ya? Kemudian yang keempat, ya, hikmah dari larangan mengucapkan assalamu ala Allah ini. Ucapan assalamu ala Allah termasuk larangan yang mengurangi tauhid seorang hamba. Dan hikmah dari larangan tersebut yang pertama, sungguhnya Allah selamat dari semua kekurangan dan aib dalam zatnya. Sedangkan ucapan semoga keselamatan bagi Allah bisa menimbulkan persangkaan bahwa Allah memiliki kekurangan yang Allah mensucikan diri darinya. Jadi Allah itu kan selamat dari seluruh kekurangan dan seluruh kejelekan. Paham? Ya. Kalau ada orang mendoakan, ya Allah semoga engkau selamat, berarti seolah-olah kita menghina Allah dalam tanda kutip. Karena kita khawatir Allah tidak selamat. Paham ini ya? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sesungguhnya Allah lah yang memberi keselamatan kepada makhluk pada selainnya. Nah, seluruh makhluk itu butuh, fakir, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka meminta pada Allah keselamatan dari semua kejelekan. Adapun Allah adalah Maha yang tidak butuh kepada seorang pun. Ya, lam yalid qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Nah, Allah itu as-samad di antara sifatnya, tidak butuh pada siapapun. Nah, maka sungguhnya wajib bagi setiap hamba untuk mengagungkan dan menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah yaitu tidak mengucapkan semoga keselamatan bagi Allah. Maka wajib untuk berhati-hati dari kalimat tersebut. Bisa dipahami ya ini ya. Nah, jadi Allah lah yang memberi keselamatan. Ya, masa kemudian didoakan balik untuk Allah? Ya, maka itu seolah-olah kita mengurangi, ya, kemahaselamatannya
Allah Ta'ala. Maka tidak boleh bagi seorang hamba untuk mengucapkan assalamualaikum ini. Dipahami ya sampai sini? Nah, tolong kemudian ini apa? Dikerjakan ini ya di buku ya, buku khusus. Bukunya itu nanti yang dulu kan sudah semester 1. Ya. Sekarang dilanjutkan berikutnya semester 2-nya. Nanti insya Allah itu ditumpuk loh ya. Ketika kita masuk, kemarin mau saya minta bawa ke apa pas rapotan atau apa atau pas UTS dikirim dan sebagainya, ternyata susah juga ya. Jadi nanti insya Allah pas masuk ini saya koreksi. Ya, evaluasinya tolong dikerjakan di buku. Ya, di bukunya, buku tulis itu loh. Yang menyambung dari tugas semester 1 sekarang nanti masuk tugas semester 2 ini. Tapi demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya, mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.